Hai, selamat datang kembali di Road Corner. Untuk video kali ini mungkin saya tidak akan membahas soal ya, tapi mungkin lebih berfokus untuk langkah selanjutnya ketika nanti mungkin dari beberapa sekolah sekarang sudah selesai yang namanya PAS atau penilaian akhir semester. Nah, nanti apa yang nanti ditunggu ya seterusnya pasti nilai semester 5-nya nanti akan keluar. Nah, dari situ mungkin kalian juga nanti pasti nunggu-nunggu yang namanya SNMPTN. Cuma memang faktanya untuk beberapa tahun terakhir kan memang tidak semua siswa bisa dapat tiket yang namanya SNMPTN. Nah, untuk SNMPTN sendiri memang katanya nanti untuk 2021 ada perubahan. Perubahannya apa? Yaitu untuk seleksi dari kuota 40%, 25%, dan 10% dari siswa untuk setiap sekolah. Nah, mungkin ada yang kita bahas kali ini adalah yang sekolah berakreditasi A, itu kan nanti dapat kuota 40%. Nah, untuk seleksinya memang nanti dilakukan, kalau kemarin itu pihak sekolah yang menseleksi 40%-nya. Tapi untuk mulai tahun ini, nanti 2021, nanti memang tidak semua siswa akan diinput datanya. Kalau kemarin kan modelnya adalah semua siswa diinput nilai datanya, kemudian di peringkat, nah yang 40% dapat tiket yang namanya daftar SNMPTN. Cuma kalau untuk tahun ini memang nanti yang dapat 40% itu sekolah nanti yang akan memasukkan nilainya. Jadi 40% nanti siapa saja yang akan dapat. Nah, semoga untuk yang nonton video ini, kalian nanti dapat tiket 40% untuk daftar SNMPTN. Walaupun faktanya memang kuota untuk SNMPTN di perguruan tinggi pun tidak 40% loh ya. Nah, jadi 40% di sini adalah siswa yang boleh daftar. Ya memang belum keterima. Makanya nanti apa yang nanti akan dilakukan di sini adalah gimana caranya untuk memperbesar peluang supaya keterima yang namanya SNMPTN. Nah, pertama apa yang dilakukan ketika nanti kalian dapat tiket yang namanya daftar SNMPTN? Satu adalah paham yang namanya alur pendaftaran SNMPTN. Karena untuk tahun ini memang nanti ada perubahan, cuma nanti untuk realnya, resminya itu memang belum keluar. Maka yang pertama, kita masih mengacu pada aturan SNMPTN tahun 2020 dulu ya. Nah, pertama adalah nanti yang namanya calon peserta harus bikin akun di LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nanti bikin akun dulu ya. Nah, setelah itu nanti dari pihak sekolah akan memberikan siapa saja nanti yang keterima atau dapat kuota 40% dari peringkat teratasnya. Jadi hati-hati untuk pemeringkatan 40% itu memang kalau tahun kemarin yang dipakai itu hanya 6 mapel utama. Jadi nggak usah khawatir bagi yang kalian siswa kok dapat bahasa Indonesia, bahasa Jawanya jelek mas. Kalau SNMPTN nggak terlalu khawatir karena yang dipakai nanti hanya 6 mapel utama. Ketika kalian nanti dari jurusan IPA berarti hanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian fisika, kimia, dan biologi. Kalau nanti yang di PS, berarti nanti yang dipakai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, geografi, sosiologi, sama ekonomi. Nggak pakai sejarah ya. Nah, dari situ kemudian nanti yang dapat tiket tadi 40%. Jadi penyeleksiannya itu 40% bukan dari total sekolah ya, dari berdasarkan jumlah siswa IPA dan IPS-nya saja. Ketika di sekolah ternyata misalkan siswa yang IPA ternyata ada 6 kelas, IPS-nya ada 3 kelas, otomatis ya sudah, berarti 6 kelasnya nanti 40% IPA, 3 kelasnya 40% IPS. Jadi kalau IPA-nya mungkin ada 6 kelas, dari situ misalkan ada sekitar 300 siswa gitu ya, anggaplah seperti itu, berarti yang dapat tiket hanya sekitar 40% kali 300, jadi 120 orang saja dari anak IPA, 40% nanti IPS. Ngambilnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti pemeringkatannya dilakukan, kemudian dapat tiket. Nah, yang dilakukan adalah berikutnya pendaftaran. Tadi kalau sudah bikin akun, baru nanti kalian akan daftar pakai email dan password yang sudah diberikan sama sekolah. Nanti seperti itu ya. Jadi kayak dapat nomor tiketnya untuk pendaftarannya. Jadi siapapun nanti yang dapat tiket, daftar, dapat PIN dari sekolah untuk daftar yang namanya SNMPTN. Nah, sekarang yang kedua adalah proses pendaftarannya dan dilakukan pendaftarannya. Nah, sebelum kalian nanti daftar, yang pertama kalian nanti harus paham yang namanya grade dari perguruan tinggi negeri. Sebenarnya ada beberapa banyak versi sebenarnya ya, pemeringkatan dari perguruan tinggi negeri itu ada banyak. Mungkin yang sudah keluar dari tahun kemarin 2020, yang pertama ada dari
Kemendikbud, nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Ini mungkin tak cetak, tapi mungkin nggak kelihatan ya. Tapi kalau kalian nanti mungkin penasaran, di Google ada, searching aja pemeringkatannya itu ada. Nah, di sini yang pertama ada IPB di Bogor, kemudian ada UI Depok ya, ada UGM di Jogja, UNER, kemudian di situ ada ITB, ITS dan seterusnya. Itu ada. Nanti bisa dibaca sendiri di Google juga ada. Ada juga yang dari versi Kemristek Dikti. Nah, itu juga ada. Kalau di sini peringkat pertamanya ada ITB, kemudian UGM, kemudian IPB, ITS, UI, Undip dan seterusnya. Nah, ada juga nanti dari versi Webometrics ya. Di sini berdasarkan nanti dari perguruan tinggi itu di searching berapa banyak di web, entah nanti dia lewat YouTube, lewat Google, lewat apapun. Yang penting dia di searching di web. Nah, berdasarkan itu urutan pertamanya, semakin banyak perguruan tinggi dicari di mesin pencarian internet, itu nanti maka peringkat untuk dari versi Webometricnya akan semakin tinggi. Di sini ada UI pertama, kemudian ada ITB, ada Brawijaya, kemudian ada ITS dan lain-lain. Nah, kenapa kalian nanti harus paham yang namanya grade dari perguruan tinggi? Karena nanti kalian biar tahu bahwa yang namanya perguruan tinggi itu ada grade-nya. Ya, kita bukan pengen membedakan, tapi itu sebuah fakta bahwa yang namanya perguruan tinggi itu memang ada grade-grade-nya. Ya, kalau secara garis besar ya mungkin kita ambil di Pulau Jawa aja, boleh. Nah, itu di wilayah barat sebenarnya ada grade PTN nomor 1. Di sana mungkin ada yang namanya UI, kemudian ada namanya IPB, kemudian ada namanya ITB, kemudian ada namanya mungkin ada Unpad atau Pajajaran di Bandung juga. Kalau di wilayah tengah itu mungkin ada DIY dan Jateng, itu ada mungkin UNY mungkin dari versi perguruan pendidikan cukup lumayan ya. Kemudian kalau dari grade yang tadi 10 besar PTN di Indonesia mungkin ada UGM Gajah Mada, kemudian nanti mungkin ada UNS di Solo, kemudian ada yang namanya Undip di Semarang. Kalau wilayah timur mungkin karena dulu saya pernah beberapa tahun di wilayah timur, daerah Surabaya ya, mungkin kalau di sana agak paham betul yang namanya perguruan tinggi di sana. Mungkin ada yang pertama mungkin ada UNER, kemudian ada ITS, kemudian ada namanya Brawijaya di Malang. Ya, itu nanti grade-grade pertama dari yang namanya perguruan tinggi. Karena nanti ketika kalian nanti milih, nanti mungkin ada beberapa problem ketika pemilihan jurusan, maka harus tahu grade-grade perguruan tinggi supaya paham nanti pemilihan antara opsi pilihan pertama dan pilihan kedua. Kenapa? Karena yang namanya nanti pemilihan SNMPTN pas kalian daftar itu memang kalian boleh milih 2 prodi program studi ya. Mau jurusan apa sama jurusan apa itu bebas 2. Itu bisa milih di 1 PTN yang sama boleh, atau 2 prodinya di 2 PTN yang berbeda juga boleh. Nah, nanti supaya nanti nggak paham, maksudnya supaya nanti jelas, nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian setelah kalian paham yang namanya grade PTN, nah, memang dari sistem penilaian untuk SNMPTN sendiri tidak dari semua kampus itu men-sharekan apa saja syaratnya, pemeringkatannya seperti apa, itu memang tidak secara gamblang diberikan. Bedanya dengan yang namanya SBMPTN jelas ya, mungkin kalau dulu tahun sebelum 2018 itu kan memang benar kali 4, salah min 1, kosong dapat nilai, itu ada penilaian yang jelas. Tapi kalau untuk SNMPTN memang di webnya cuma kita bagi dari beberapa indeks, itu ada. Kemudian di sini kalau mungkin tak printkan nggak terlalu jelas, nanti bisa dicek sendiri ya. Nanti saya upload juga, nanti nggak masalah. Nah, itu ada namanya indeks siswa, indeks sekolah, kemudian indeks wilayah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada namanya indeks siswa. Indeks siswa di sini ada beberapa item nanti yang diperhatikan. Yang pertama memang ada namanya nilai raport, kemudian nanti pencapaian nilai untuk KKM-nya nanti tuntas atau enggak. Kemudian ada yang namanya kestabilan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 nanti seperti apa. Kemudian nanti kalau misal ada prestasi lain yang memang menunjang jurusan yang nanti kalian pilih ketika daftar SNMPTN, bisa kalian ikutkan. Mungkin dalam bentuk sertifikat yang bisa nanti diupload sebagai nilai tambah, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya indeks sekolah. Nah, ini salah satu indeks yang sebenarnya paling penting juga selain nanti dari nilai raport dan prestasi lain tadi.
Mas, prestasi itu apa sih Mas maksudnya? Ya, kalau bisa memang nanti untuk sertifikat yang kalian ikutkan pas daftar SNMPTN itu memang relevan dengan jurusan yang dipilih. Jadi mungkin kalau ada yang pilihnya HI kemudian ya, hubungan internasional gitu ya. Berarti kalian nanti paling enggak sertifikat atau lomba apa saja yang memang menunjang. Seperti mungkin kalian pernah juara lomba debat bahasa Inggris, juara lomba pidato bahasa Inggris, boleh. Kemudian mungkin juara jadi presenter apa gitu, boleh nanti kalian ikutkan seperti itu. Jadi jurusan-jurusannya kalau bisa memang menunjang gitu ya. Beda kalau misal kalian punya FK Mas, tapi saya pernah ikut lombanya pencaksilat gitu. Ya itu bisa dikatakan tidak relevan. Maka kalau bisa mending cari yang memang nanti relevan dengan jurusan yang dipilih. Makanya kalau mungkin yang nonton video ini kelas 12 ya mungkin agak sedikit terlambat kalau misalkan dikata dulu tidak pernah ikut yang namanya lomba-lomba. Nggak apa-apa sih ya, nggak harus sampai juara. Yang penting kalian dapat sertifikat, bukti kepesertaannya itu bisa sebagai poin tambahan. Makanya kalau mungkin yang di sini lihat yang nonton masih kelas 10 atau kelas 11 gitu ya, bisa jadi mulai dari tahun sekarang, mulai dari sekarang ikutlah kalau ikut memang ada lomba-lomba yang bisa menunjang jurusan yang nantinya kalian pilih sebagai pilihan di SNMPTN. Nah, yang kedua ada namanya indeks sekolah. Nah, indeks sekolah di sini ada beberapa poin ya. Pertama adalah kalau dulu sih ada namanya nilai rata-rata UN-nya seperti apa. Kalau mungkin sekarang kan memang UNAS tahun kemarin sudah ditiadakan. Nah, poin lain adalah berapa banyak nilai nanti siswa yang keterima di situ lewat SNMPTN dan SBMPTN. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai alumni SBMPTN-nya seperti apa. Nah, ini sebagai bahan ketika nanti perguruan tinggi itu pengen menilai suatu sekolah itu sebenarnya kuotanya seperti apa. Jadi memang tiap sekolah sebenarnya memang sudah dibagi-bagi poin SNMPTN, siapa saja, berapa banyak yang keterima lewat SNMPTN itu sebenarnya jatahnya itu sudah ada. Ya mungkin itu sebagai persepsi saya aja ya, kalau mungkin nanti salah atau gimana ya nanti bisa dikoreksi. Tapi mungkin secara gamblang memang seperti itu. Jadi penambahan kuota atau pengurangan SNMPTN di tahun setelahnya itu memang sangat dipengaruhi dari alumninya. Misal ya, contoh-contoh, misal ketika saya mungkin dulu pengalaman di Surabaya, di daerah sana sih ya. Nah, mungkin tahu bahwa yang namanya SNMPTN misal untuk suatu sekolah, misalkan dia punya jatah yang namanya kedokteran, misal ya. Di tahun 2020 misalkan, itu sebenarnya punya jatah 3 orang misalkan. Tapi kok ternyata dari situ, dari pas perkuliahannya, kemudian nanti dicek, ternyata IPK-nya anak 3 yang keterima lewat SNMPTN tadi pas kuliah itu IPK-nya jeblok-jeblok mungkin. Nah, bisa jadi untuk tahun setelahnya, entah nanti 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya, itu kuota SNMPTN-nya bisa saja dikurangi, seperti itu. Mungkin jadi 2 atau jadi 1, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika memang ternyata dari hasil SNMPTN, pertama mungkin IPK-nya tadinya bagus-bagus, mungkin hampir kumlot semua gitu ya, atau malah kumlot semua. Nah, itu bisa jadi poin lebih kalau pengen nambahin yang namanya kuota SNMPTN jurusan kedokteran dari SMA tersebut. Apalagi mungkin ternyata yang tahun kemarin keterima SNMPTN 3 orang. Kemudian yang namanya SBMPTN ternyata ada nambah 5 orang. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya yang tadinya kuotanya hanya 3 karena nambah dari SBMPTN, berarti kampus itu percaya bahwa ternyata siswa-siswa dari situ selain SNMPTN ternyata bisa nembus jalur kedokteran lewat SBMPTN juga. Yang tadinya kuotanya hanya 3 bisa jadi tahun berikutnya nambah jadi 4 atau 5 nanti. Nah, itu yang namanya poin indeks sekolah. Jadi memang sangat dipengaruhi dari akreditasi sekolah, kemudian nilai alumninya yang dari situ seperti apa, kemudian banyaknya siswa yang keterima lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN. Jadi memang poin lebihnya cuma 2 jalur itu aja ya. Kalau mungkin ada yang mandiri sih mungkin ya mungkin hal lain aja. Nanti lebih banyak memang yang diperhatikan adalah SNMPTN dan SBMPTN. Satu lagi di sini adalah indeks wilayah. Kalau indeks wilayah di sini adalah bahas terkait dengan pemerataan pendidikan. Ya, bahasa gampangnya ketika bicara indeks wilayah adalah nanti yang dipakai kalian bisa lihat bahwa yang namanya perguruan tinggi ketika daftar SNMPTN, ya bahasanya ketika memang bicara UNER, ITS mungkin ya, Brawijaya. Memang kebanyakan yang akan diterima lewat jalur SNMPTN itu yang memang yang berasal dari wilayah provinsi yang sama. Jadi mungkin daerah-daerahnya nanti di Jawa Timur kebanyakan seperti ya, memang bahasanya seperti itu. Kalau mungkin bicaranya UGM, maka kebanyakan yang akan diterima ya satu provinsi minimal di Jogja, mungkin dekat-dekat di Jateng. Walaupun secara persentase ya pasti ada yang dari luar daerah. Tapi memang nilainya, persentasenya lebih kecil.
Jadi mungkin kalian bisa cek data di internet itu juga banyak, bahwa yang keterima SNMPTN kebanyakan ya mungkin hampir dikata 30-40% itu ya berada di wilayah sekitar kampus tersebut secara global provinsi. Makanya seperti itu. Nah, nanti dari indeks 3 itu nanti akan dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk yang namanya keterima atau enggaknya SNMPTN. Yang memang semuanya nanti akan kembali lagi ke kampus masing-masing masalah hal tersebut. Tapi mungkin secara tadi saya bahas satu persatu hanya seperti itu. Nah, sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Di sini mungkin saya punya data, itu ada 3 siswa. Nah, di sini ada 3 siswa. Ada 3 siswa di situ ya. Di situ ada siswa A, sama siswa B, sama siswa C. Nah, kasusnya sebenarnya di sini yang diperhatikan adalah gampangannya seperti ini. Mungkin saya jelaskan lewat papan aja ya. Nah, di sini ada siswa A, misalkan di situ ada siswa A, itu berasal dari SMA A, misalkan aja ya. Kemudian di situ ada siswa B, itu berasal dari SMA yang B. Kemudian kasusnya lagi ada siswa C, berasal dari SMA-nya SMA C gitu aja ya. Nah, kalau misalkan ini contohnya tak bahagia, ini ke SMA-nya SMA aja. Jadi satu SMA yang sama dengan ini. Nah, ketika bahas yang namanya SNMPTN, Mas, saya punya teman, misalkan gini ya. Prosesnya saya pengennya misalkan ngambil teknik kimia. Ternyata ada teman saya kenalan dulu SMP-nya sama, cuma dia beda SMA. Dia juga pengennya nanti di teknik kimia juga. Nah, ketika bicara seperti itu, misal hal yang di sini. Di sini contohnya ada 3 siswa, misalkan sis A itu kalau misal dilihat nilai rapot rata-ratanya dari semester 1 sampai semester 5, ternyata nilainya sekitar 86,6 rata-ratanya gitu ya. Kemudian kalau untuk siswa B itu 86,73 ternyata seperti itu. Nah, siswa C itu kasusnya di sini rata-ratanya 88,57. Nah, ketiganya misalkan pengen teknik kimia. Nah, jadi mereka jurusannya yang sama. Jadi misalkan 3 orang ini berteman gitu ya. Si A sama si B itu nilai rapotnya sekian dan satu SMA yang sama. Kemudian si C itu juga pengen teknik kimia. Dia kenalannya si A sama si B, mungkin teman SMP dulu ya. Tapi rata-ratanya dia lebih tinggi 88,57. Ketika di sini yang konsultasi adalah si A seperti ini, maka dia sebenarnya tidak usah memperhatikan yang namanya si C di sini. Walaupun secara nilai rapot dia rata-ratanya lebih tinggi dari kedua orang, tapi memang yang namanya SNMPTN itu lawan sebenarnya kalian adalah siswa yang satu sekolah saja. Jadi yang beda sekolah itu udah mau jurusannya sama, sebenarnya jatahnya sudah berbeda. Itu lewat SNM loh ya, beda kalau poinnya nanti lewat SBMPTN. Nah, ketika bicara SNMPTN ya sudah, berarti kita tidak usah memperhatikan yang namanya teman kita, walaupun dia beda sekolah tapi nilai lebih tinggi jurusan yang sama, nggak usah terlalu diperhatikan. Karena sebenarnya jatahnya udah masing-masing tiap sekolah. Nah, kemudian untuk teknik siswa dari SMA sama B, yang diperhatikan apa saja ketika nanti daftar SNMPTN. Pertama adalah nanti tadi sudah kalian cek di BK, berapa banyak siswa alumni kalian yang keterima lewat SNMPTN, SBMPTN, jurusan itu, PTN itu kalau bisa. Kalau nggak ada ya sudah, berarti nanti jatahnya itu memang berdasarkan hal tersebut. Makanya di sini yang tak suruh ngecek adalah siswa yang keterima SNM sama SBMPTN. Nanti jadi poin untuk berapa banyak kuotanya. Semisal kita bicaranya adalah poinnya adalah 2. Kuotanya 2 ya, kuotanya 2. 2 orang yang keterima lewat teknik kimia di kampus tersebut. Nah, berarti yang di 2 orang di sini kalau bisa poin setelahnya setelah kalian cek yang namanya kuota SNM dan SBM-nya seperti apa. Misal Mas yang keterima ternyata tahun kemarin ada 2 orang. Yang di SBMPTN misalkan yang keterima nambah 5 orang. Ya bisa jadi untuk tahunnya, kalau ini kan tahun 2020 ya. Berarti kalau 2021 bisa jadi 2 ditambah. Kalau lewatnya kuota yang ini SNMPTN, kemudian ditambah 5 orang yang namanya SBMPTN. Nah, bisa jadi untuk tahun berikutnya ini nambah. Mungkin nambah 1 atau nambah 2 seperti itu ya. Karena ternyata lewat jalur SBMPTN-nya pun ternyata agak banyak. Nah, setelah itu yang dilakukan setelah ngecek berapa banyak siswa yang keterima lewat SNM dan SBMPTN tadi adalah kamu cek berapa banyak lawan kamu yang ambil jurusan yang sama. Ibarat tadi cuma 2 orang di sini, kalau kuotanya cuma 2 ya sudah.
udah langsung daftar gitu aja. Tapi kok ternyata semisal ya, dari kuota yang hanya 2 dan kemungkinan ditambah 1 karena efek dari SBMPTN, kok ternyata dari semua siswa yang daftar itu ada 7 orang. Padahal kuotanya cuma 3 atau 2 gitu. Nah, kamu cek sebenarnya kalau di paralel peringkat kamu itu di peringkat berapa. Kalau misalkan dari kuota 3 orang yang daftar 7 orang, kamu peringkat 5, ya kamu berarti harus punya alternatif. Entah alternatif jurusan atau entah alternatif perguruan tinggi. Maksudnya Mas, ya kalau misalkan gini, ternyata kuotanya 3, yang daftar 7, kamu peringkatnya 5, secara data kan kamu pasti kalah. Kecuali kamu punya prestasi lain, mungkin pernah ikut lomba Olimpiade Matematika, kayak Olimpiade Kimia, kayak maju aja kalau itu, tinggal diupload sebagai poin tambah. Tapi kalau semuanya dari 5 orangnya itu hanya mengandalkan nilai rapot, ya secara data logikanya kamu kalah. Karena kamu peringkat 5 dari kuota 3 atau 2 orang. Maka kalau misalkan masih pengen di teknik kimia juga, berarti paling enggak mungkin kamu turunkan grade-nya ya. Kalau mungkin misal kita bicaranya di Jatim, mungkin yang paling grade-nya 1 kan di sana ada yang namanya ITS gitu ya. Bisa aja grade-nya diturunkan. Kalau nggak di ITS mungkin turun grade-nya nanti di UPN, itu juga boleh. Selanjutnya, nanti sebagai salah satu opsi juga ya, ketika nanti mungkin tadi kok ternyata seperti itu halnya, ya berarti kalian harus punya opsi pilihan jurusan yang lain atau PTN lain yang grade-nya memang lebih rendah. Itu bisa jadi seperti itu. Ya makanya ketika nanti daftar SNMPTN, yang pertama diperhatikan adalah 1, kalian harus cek di BK berapa banyak siswa yang keterima SNMPTN dan SBMPTN. Sebagai bahan kuota, ketika nanti kalian cek untuk daftar kalian, jurusan itu ada nggak alumninya. Gimana Mas kalau nggak ada? Kalau nggak ada jurusan, minimal perguruan tingginya lah, minimal ya. Misal ya Mas, ternyata dari SMA saya nggak keterima, yang diterima di teknik kimianya ITS ternyata tidak ada. Ya minimal kamu cek yang keterima ITS itu jurusan apa aja, nggak masalah. Itu sebagai bahan juga kok sebenarnya. Tapi kalau ketika memang ternyata dari jurusannya ada, dari prodinya ada, dari PTN tersebut ada, itu perlu dicatat 1 orang kayak 2 orang gitu nggak apa-apa. Kemudian cek SNMPTN-nya sudah, SBMPTN-nya nambah nggak gitu ya. Kalau ternyata dari SBM-nya banyak, maka ada alternatif atau ada opsi nanti kalau misalkan ternyata kuotanya jadi nambah. Setelah itu adalah kalian cek lawan kalian di jurusan yang sama saja. Jadi misalkan tadi kuotanya 3 orang, yang daftar ternyata 7. Nah kalian cek secara paralel itu kalian di peringkat berapa. Kalau kalian dari kuota 3 peringkatnya masih 1, 2, 3 aman, berarti tinggal daftar gitu aja, wis yakin seperti itu ya, bismillah. Tapi kalau misalkan ternyata dari 3 orang kuota yang daftar 7 kalian peringkatnya 5, 6, 7, ya berarti harus alternatif prodi lain yang masih di ITS. Ya makanya kalau dikatakan ego itu ada 2 ya. Ada yang egonya di situ ego PTN atau ego jurusan. Kalau ego PTN itu yang penting Mas saya kuliah di ITS, jurusannya apa aja sembarang. Ya itu bisa jadi. Kalau tadi misalkan tidak di teknik kimia, bisa cari opsi lain yang grade-nya mungkin lebih rendah, atau opsi lain yang ternyata ada SNM-nya atau SBM-nya. Tapi kalau grade-nya, kalau kalian egonya adalah ego jurusan, berarti kan tetap pengennya teknik kimia. Kalau misalkan nggak di ITS dimanapun masih mau, ya boleh. Nanti grade-nya diturunkan aja. Mungkin di UPN Jatim atau di mana yang grade-nya nanti lebih rendah. Seperti itu ya. Nah, kemudian itu nanti yang diperhatikan ya. Jadi yang pertama, daftar SNM itu cek kuota SNM SBM tahun sebelumnya alumninya. Kemudian cek pesaingnya nanti siapa saja. Sebenarnya nanti kalau masih pengen share banyak hal terkait dengan SNMPTN, silakan. Kalau nanti pengen tanya, langsung tulis di kolom komentar, boleh tulis di situ aja. Pengen tanya apa, langsung tanya nggak apa-apa. Mungkin sebagai bahan referensi nanti juga saya upload apa yang tadi tak sampaikan. Itu nanti bisa kalian cek di linknya ya. Sebenarnya kalau untuk dicek di Google juga ada sebenarnya banyak, dari peringkat perguruan tinggi, syarat SNMPTN seperti apa saja, alurnya seperti apa saja, sebenarnya nanti sudah ada. Nah, makanya kalau sudah, kalian kalau misalkan nanti pengen tanya hal lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang nanti yang tak sampaikan bermanfaat. Kalian bisa yakin daftar SNMPTN siapapun saja yang nanti dapat tiket SNMPTN. Cuma ingat, yang namanya SNMPTN itu memang tidak fokus, atau bahasanya adalah tidak selalu daftar keterima. Enggak, banyak sekali siswa yang mungkin di situ gagal atau seperti apa. Tapi nggak usah khawatir.
masih ada jalur berikutnya yang namanya SBMPTN. Mungkin secara dinalar jalurnya sebenarnya lebih fair ya. Dia jalur tulis, nilainya bagus keterima, nilai enggak gagal. Seperti itu. Itu sebenarnya lebih fair. Karena memang untuk SNMPTN pun sebenarnya secara analisis nilai pendaftaran sampai nanti terakhir yang mungkin tidak secara gamblang diberikan sistem penilaian seperti apa. Makanya kalau misalkan nanti untuk SNMPTN ibaratnya kalian daftar wis sambil doa, sambil apapun usahanya boleh. Selain itu kalian juga harus persiapkan yang namanya SBMPTN. Ingat, info yang terakhir adalah tahun ini 2021 nanti SBMPTN-nya muncul lagi yang namanya tes kompetensi akademik. Ya, tes kemampuan akademik maksudnya ya. Nah, di situ nanti ada kalau misalnya TKA, ada TKA Saintek dan TKA Sosum loh ya. Yang kemarin ditakuti, kalau tahun kemarin kan karena memang efek dari pandemi COVID, di situ tesnya hanya TPS tok. Nah, kalau tahun ini sudah dikatakan akan ada yang namanya TKA Saintek dan TKA Sosum. TKA Saintek apa? Ada matematika Saintek, fisika, kimia, biologi. Kalau yang Sosum ada matematika, geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Nah, maka dari itu silahkan persiapkan betul-betul ketika daftar SNMPTN. Sudah daftar, tinggal sambil doa, sambil terus berusaha, dan persiapkan yang namanya SBMPTN, entah dari TPS atau nanti dari TKA-nya seperti apa. Untuk video selanjutnya nanti juga akan saya sering upload yang namanya soal TPS dan soal TKA. Sekian dari saya, mungkin kalau bermanfaat bisa dibantu untuk subscribe, like, dan komennya silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.